Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudara sekalian, setelah kemarin kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang turunnya Al-Qur'an, maka pada hari ini di pertemuan yang ke-10 kita ada materi baru. Mari kita simak bersama-sama. Setelah nanti dipelajari, silahkan didiskusikan di grup WA, ya. Sebagaimana biasa juga, absensi nanti di kolom komentar channel YouTube yang ada. Baik, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu pada awalnya masih berserak. Ada yang tertulis di pelepah kurma, di kulit unta, dan di batu atau media-media yang ada. Maka perlu kita mengetahui mengapa Al-Quran itu bisa seperti sekarang. Ternyata itu ada proses pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Dikumpulkan kemudian ditertibkan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu tentang penertiban ya. Sekarang kita lihat surah pertama itu Al-Fatihah, surah terakhir adalah An-Nas. Tapi ketika kita mempelajari apa yang pertama turun dan apa yang terakhir turun, itu tidak sama dengan susunan Al-Quran. Kita tahu yang pertama turun, kalau ayat dia Al-Alaq 1-5. Kalau surah dia Al-Muddatsir. Ya. Kemudian yang terakhir turun itu ya surah Al-Maidah. Ya. Tapi kenapa susunannya atau penertibannya tidak seperti itu? Nah ini yang mau kita jawab pada pertemuan yang kali ini. Nah kita awali dengan pengumpulan Al-Quran. Jadi kata pengumpulan Al-Quran itu dimaksudkan adalah ada dua kata kalau disebutkan pengumpulan Al-Quran. Kata yang pertama dikumpulkan dalam arti kata hifdzuhu. Al-Quran dikumpulkan dalam arti kata menghafal Al-Quran itu di dalam hati. Itulah pengumpulan Al-Quran. Hifdzuhu, ya. Dihafal. Pengumpulan Al-Quran, makna yang kita lihat dulu dalil-dalilnya tentang hifdzuhu itu. Ada Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 16-19. Itu dalil tentang hifdzuhu ya. Mengumpulkan Al-Quran dalam arti kata menghafalnya. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran dalam arti kata kitabatuhu atau penulisannya. Jadi Al-Quran itu mengumpulkannya ada dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dihafal, cara yang kedua adalah ditulis. Ya, ditulis. Penulisan Al-Quran. Jadi mengumpul Al-Quran dengan dua cara, menghafalnya dan mengumpulkan. Baik saudara-saudari sekalian, pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi itu dihafal. Digambarkan di sini Rasulullah SAW amat sangat menyukai wahyu. Jadi Rasulullah itu sangat rindu, menunggu-nunggu turunnya Al-Quran. Dan disebutkan di sini bahwa Rasulullah itu adalah hafiz atau penghafal Al-Quran pertama sekali. Jadi siapakah hafiz yang pertama? Ya Rasulullah. Ya, hal ini menjadi contoh bagi para sahabat.
Dan bangsa Arab secara kodrati, ya, mereka itu mempunyai daya hafal yang kuat. Ya. Jadi kekuatan mereka dalam menghafal mengalahkan kemampuan mereka dalam membaca. Tapi ketika disampaikan, mereka bisa menghafalnya. Tapi membacanya belum tentu. Inilah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, setelah Nabi Muhammad SAW ada 7 hufaz atau para penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi. Yang pertama ada Abdullah bin Mas'ud, 2 adalah Salim bin Makhal, 3 Mu'az bin Jabal, 4 Ubay bin Ka'ab, 5 Zaid bin Thabit, 6 Abu Zaid bin Sakan, yang ketujuh Abu Darda. Ini hufaz, ya. Mereka sangat terkenal dalam menghafalkan Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi. Nah, penyebutan para hufaz ini tidak berarti bahwa hanya 7 orang ini sajalah yang menghafalkan Al-Quran. Tidak. Bukan sahabat Nabi yang 7 saja. Karena karakter para sahabat itu, mereka berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Bukan hanya mereka yang menghafalkan Al-Quran, mereka juga memerintahkan anak-anak mereka, istri-istri mereka. Jadi mereka itu berlomba-lomba. Jadi musabaqah menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran itu sudah ada, tapi tidak dalam bentuk perlombaan. Tapi mereka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk apa? Menghafal Al-Quran, karena memang mereka memiliki karakter kuat, ya, dalam menghafal Al-Quran. Orang Arab. Baik, saudara-saudari sekalian, ada sebuah riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, bahwa Rasulullah berkata kepadanya, "Tidaklah engkau melihat aku tadi malam?" Ya. Jadi Rasulullah tadi malam menyebutkan beliau lewat di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari, dan ketika lewat dia mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan disebutkan di sana oleh Nabi bahwa sungguh, kata Nabi, kau telah diberi seruling dari seruling Nabi Daud. Nabi Daud itu terkenal dengan kemerduan suaranya. Dan Abu Musa al-Asy'ari salah satu sahabat yang sangat bagus membaca Al-Quran. Artinya kalau disebut seruling itu artinya merdu sekali. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu dengan nada yang baik, dengan lagu yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Baik, saudara-saudari sekalian, di riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr berkata, aku telah menghafal Al-Quran, ya, dan aku menamatkannya pada setiap malam. Luar biasa sahabat Nabi, saking kuat hafalannya dan ingin kuat hafalannya, dia tiap malam menghatamkan Al-Quran, menamatkan hafalan Al-Quran. Namun kata Nabi, hal ini sampai kepada Nabi, maka katanya, tamatkanlah dalam waktu 1 bulan. Artinya apa? Jangan terburu-buru, itu intinya. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu minimal tartil, ya, murattal. Tidak perlu buru-buru dengan target harus tamat dalam setiap malam, tidak. Tapi kata Nabi, 1 bulan, artinya mungkin kalau kita bagi dalam 1 bulan itu, 1 malam itu 1 juz. Ini luar biasa, 1 malam 1 juz. Jadi 1 bulan selesai. Nah, agaknya inilah inspirasi dari gerakan One Day One Juz itu, ya. Ada sekarang itu gerakan One Day One Juz, 1 hari membaca Al-Quran 1 juz. Ya. Ini terinspirasi mungkin dari apa yang disebutkan dalam riwayat ini dari Abdullah bin Amr. Ya. Beliau bisa bahkan 1 malam itu tamat Al-Quran, tapi kata Nabi 1 bulan. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan kalau 1 malam kamu tidak paham apa yang kamu ucapkan. Tapi mungkin kalau dalam 1 bulan khatam Al-Quran itu mungkin bisa lebih memahami. Karena Al-Quran tidak hanya dibaca tapi juga dipahami. Baik, saudara-saudari sekalian. Dalam riwayat yang lain dari Ubadah bin Samit, ya, apabila seseorang yang hijrah masuk Islam,
Nabi menyerahkannya kepada salah seorang antara kami untuk mengajarkan Al-Quran. Dan di masjid Nabi sering terdengar gemuruh suara orang membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah memerintahkan mereka agar merendahkan suara sehingga tidak saling mengganggu. Na'ilul Irfan oleh Az-Zarqani. Jadi dari riwayat ini kita menyebutkan masjid sebagai tempat berkumpulnya sahabat-sahabat Nabi itu apa? Untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi karena di masjid, suara jangan sampai mengganggu. Karena bisa saja di masjid itu ada orang yang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Saudara-saudara sekalian, pembatasan 7 orang sebagaimana disebut Imam Bukhari dengan 3 riwayat di atas diartikan bahwa mereka itulah yang hafal seluruh isi Al-Quran di luar kepala dan telah menunjukkan hafalannya di hadapan Nabi serta istat-istatnya sampai ke kita. Ya. Jadi pembatasan itu sebagai pengkhususan, ya, karena mereka bukan hanya hafal tapi seluruh isi Al-Quran itu ada di luar kepala mereka. Ya. Kemudian bersanad sampai ke kita. Dia tidak diragukan kebenaran hafalan-hafalan 7 sahabat yang disebutkan di riwayat Bukhari tadi. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang kedua, pengumpulan Al-Quran, kalau disebut itu artinya adalah penulisan. Kalau tadi pertama, menghafalnya. Tapi pengumpulan itu juga berarti penulisan. Rasulullah dalam sirahnya, dalam sejarahnya telah mengangkat para penulis wahyu. Ya, kalau tadi penghafal wahyu, ini penulis wahyu. Ada beberapa nama yang sangat terkemuka. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, 2 Muawiyah bin Abu Sufyan, 3 Ubay bin Ka'ab, yang keempat Zaid bin Thabit. Nah, keempat nama ini adalah sahabat-sahabat yang diangkat Nabi sebagai katib, penulis wahyu Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, bila ayat turun, jadi kalau ada ayat turun, Nabi memerintahkan kepada 4 orang tadi untuk apa? Menuliskan, ditulis. Ditunjukkan tempat di mana ayat itu, di surah apa. Ya. Sehingga penulis pada lembaran itu membantu penghafalan di hati para sahabat. Sebagian sahabat pun menuliskannya tanpa diperintah Nabi pada pelepah kurma. Ya. Ada lempengan batu, ada daun lontar, ada kulit atau daun kayu, ada pelana kuda, ada potongan tulang belulang binatang. Jadi artinya media kala itu tidak seperti sekarang. Tentunya jauh sekali. Maka media-media yang ada itulah dijadikan sarana untuk menulis Al-Quran, terutama kepada beberapa sahabat atau 4 sahabat terkemuka tadi. Saudara-saudara sekalian, Zaid bin Thabit pernah berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Artinya, proses penulisan Al-Quran itu disaksikan oleh Nabi. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah. Dan puncak kemurahannya pada bulan Ramadan ketika ia ditemui oleh Jibril. Ia ditemui Jibril pada setiap malam bulan Ramadan. Jibril membaca Al-Quran kepadanya, dan ketika Rasulullah ditemui, Jibril itu sangat pemurah sekali. Artinya apa? Setiap bulan Ramadan, Rasulullah dituntun oleh Jibril dalam tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Disebutkan setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan. Jibril membacakan Al-Quran kepadanya. Ini artinya seperti tadarus, ya, untuk mengecek kebenaran Al-Quran tersebut. Baik, saudara-saudari sekalian, para sahabat juga senantiasa menyodorkan Al-Quran kepada Rasulullah, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Jadi Rasulullah mengecek sendiri, bagaimana hafalannya, bagaimana pula tulisannya, dicocokkan, dicek and recheck. Ketika Rasulullah wafat di saat Al-Quran telah dihafal dan tertulis dalam lembaran yang terpisah dan dalam 7 huruf, tetapi belum dikumpulkan, ya, terpisah-pisah, tapi belum dikumpulkan, belum dikodifikasi, istilah keren, ya. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan Rasulullah telah wafat sedang Al-Quran belum dikumpulkan sama sekali. Jadi penulisan, pengumpulan Al-Quran itu dalam arti kata kodifikasi belum dilakukan ketika Rasulullah masih ada. Ya, itu disebutkan.
sahabat-sahabat sekalian, kemudian upaya pengumpulan Al-Quran ya, dari media-media yang ada, pelepah kurma, pelana kuda, kayu, batu, segala macam itu dimulai ya pemikiran itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasulullah yang pertama. Apa sebabnya? Karena ada banyak peperangan. Ketika Rasulullah wafat, terjadi beberapa pergolakan. Terjadilah perang Yamamah di tahun ke-12 Hijriah, ya. Dan pada saat perang itu ada 70 sahabat Nabi yang gugur. Dan mereka itu sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, ya, bagus membaca Al-Quran. Karena Rasulullah bukan hanya bacaannya, tapi juga hafalannya, kemudian catatan-catatannya. Kemudian terpikirlah oleh sahabat Nabi, bukan Abu Bakar sebagai pemimpin, tapi di sini Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi yang punya pandangan jauh ke depan. Beliau sangat khawatir melihat kasus terbunuhnya para sahabat penghafal Al-Quran di beberapa perangan, diantaranya perang Yamamah, dan Umar mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Itu idenya. Jadi idenya muncul pada masa Nabi tidak terjadi, tapi ketika terjadi peperangan banyak yang gugur penghafal Al-Quran, dikhawatirkan nanti bisa kacau nanti Al-Quran ini. Kalau semakin banyak yang gugur, bagaimana mengecek? Supaya dia tidak hilang karena gugurnya orang, maka ditugaskanlah atau diusulkanlah mengumpulkan Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian Abu Bakar menerima usul ini dan menyuruh Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ya, yang merupakan salah satu yang diperintah oleh Nabi untuk menulis Al-Quran. Dan Zaid bin Thabit ini unggul dalam qiraatnya, penulisannya dan pemahamannya, serta kecerdasannya, serta kehadirannya pada pembacaan terakhir, artinya lengkap ini Zaid bin Thabit, ya. Dan Zaid bin Thabit memulai tugasnya dengan apa? Tentu tugas mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran itu ya disandarkan pada hafalan, disandarkan kepada para catatan-catatan yang ada. Kemudian lembaran-lembaran itu disimpan, dikumpulkan, disimpan di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat sekalian, setelah Abu Bakar wafat tahun ke-13 Hijriah, lembaran itu pindah ke tangan Umar radhiyallahu anhu. Setelah Umar wafat, mushaf itu berpindah ke tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Pada permulaan kekhalifahan Utsman meminta ya mushaf itu dari tangan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan demikian, Abu Bakar adalah orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, di samping juga terdapat mushaf pribadi para sahabat seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian bagaimana pula pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman? Pada masa Utsman, penyebaran Islam sudah luas sekali. Dan para penghafal Al-Quran sudah tersebar di berbagai wilayah Islam. Kemudian cara-cara membaca Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda. Ya, sejalan dengan perbedaan huruf yang dengannya Al-Quran diturunkan. Sebagian mereka merasa puas karena perbedaan qiraat disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, tetapi sebagian ada yang ragu. Mana yang baku dan mana yang lebih baku. Kemudian terjadilah perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak. Hudzaifah Al-Yaman melihat banyak perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Masing-masing orang mempertahankan cara membacanya, bahkan saling mengkafirkan yang lain apabila berbeda bacaannya dengan kelompok mereka. Maka Hudzaifah Al-Yaman radhiyallahu an melaporkan hal ini kepada Utsman ketika itu sebagai khalifah, dan mereka sepakat bahwa dari sekian banyak cara membaca itu
maka disalinlah dalam satu mushaf yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan mushaf dengan bacaan yang tetap pada satu huruf. Untuk apa satu huruf ini? Untuk meredakan terjadinya sengketa pembacaan Al-Quran yang terjadi pada kaum muslimin karena perbedaan cara membaca. Saudara-saudari sekalian, dipanggillah Zaid bin Sabit Al-Ansari, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhum. Selain Zaid, ketiganya semuanya adalah suku Quraisy, dan Utsman memerintahkan Al-Quran ditulis dalam bahasa mereka karena Al-Quran turun dalam logat Quraisy. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, inilah upaya-upaya yang dilakukan Utsman bin Affan. Setelah selesai disalin, Utsman mengembalikan lembaran asli itu yang ada di tangan Hafsah binti Abu Bakar. Yang asli dikembalikan. Tetapi hasil salinan itu kemudian diperbanyak dan dikirim ke wilayah-wilayah masing-masing satu mushaf, dan ini upaya untuk mempersatukan umat Islam. Sedang mushaf-mushaf selain yang ada itu dibakar supaya tidak terjadi perbedaan. Apa yang telah dilakukan Utsman ini telah disepakati oleh para sahabat. Artinya Utsman tidak bertindak sendiri, tapi minta pendapat sahabat. Mushaf itu ditulis dengan satu huruf dialek Quraisy dari 7 huruf Al-Quran seperti yang diturunkan agar orang bersatu. Jadi tujuannya itu bukan menghilangkan 7 dialek yang lain, tapi agar umat Islam bersatu dalam satu qiraat karena sudah dilihat ada gejala-gejala perpecahan. Saudara-saudari sekalian, yang terakhir tentunya tentang tertib ayat dan surah. Kenapa Al-Fatihah, kenapa yang terakhir An-Nas? Coba kita lihat tertib ayat dulu. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah. Jadi ayat itu adalah kumpulan ya sejumlah kalam yang ada dalam satu surah. Surah adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ada awalnya, ada akhirnya. Tertib atau tartib itu urutan ayat-ayat ini secara tauqifi. Maksud tauqifi itu adalah ketentuan dari Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Ya. Saudara-saudara sekalian, Az-Zarkashi dalam Al-Burhan dan Abu Ja'far bin Zubair dalam Munasabah mengatakan tertib ayat-ayat di dalam surah-surah itu berdasarkan tauqifi dari Rasulullah dan atas perintahnya tanpa diperselisihkan kaum muslimin. Jadi Rasulullah punya wewenang untuk mana ayat yang pertama, mana ayat kedua, mana ayat selanjutnya. Rasulullah mengatakan letakkan ayat ini pada surah ini yang di dalamnya disebut begini dan begini. Jadi itu mutlak dari Rasulullah, bukan dikarang oleh para ulama, tidak. Mana ayat pertama, mana ayat kedua, mana ayat ketiga dan seterusnya. Itu tauqifi sifatnya dari Rasulullah SAW. Kemudian Utsman bin Abdul As radhiyallahu an duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba pandangannya tajam lalu kembali kepada semula, kemudian katanya, Jibril telah datang kepadaku memerintahkan agar aku meletakkan ayat ini di tempat ini, anu dari surah ini. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. An-Nahl 90. Jadi Rasulullah berdasarkan apa? Tentu berdasarkan wahyu. Ya. Dari malaikat Jibril untuk menetapkan mana ayat pertama dan kemudian tertib surah. Kalau ayat tadi 1, 2, 3 dan seterusnya, ini surah 1 sampai surah 114. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surah. Ada yang mengatakan tertib surah itu dari Rasulullah, tauqifi. Ibnu Abi Saibah. Ada yang mengatakan surah 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah dan seterusnya itu ijtihadi. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tauqifi mutlak dari Rasulullah, ada yang ijtihad para sahabat. Ini menurut sahabat seperti ini. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, tertib surah yang ketiga berpendapat ada sebahagiannya dari Rasulullah, ada sebahagian dari sahabat. Jadi ada tiga perbedaan pendapat. Ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi, ada yang 50-50, ada yang tauqifi dan ijtihad.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tertib surah itu bersifat tauqifi seperti tertib ayat. Dari sekian pendapat itu yang paling kuat adalah tertib surah. Begitu juga tertib ayat. Surah 1 Al-Fatihah, surah 114 An-Nas, tauqifi dari Rasulullah. Tertib ayat juga tuh, ayat 1, ayat 2, 3 dan seterusnya itu juga dari Rasulullah. Semuanya bersifat tauqifi. Artinya sesuai ketentuan Rasulullah. Rasul dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara sekalian, demikian perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi wawasan kepada kita ya, sehingga kita paham bagaimana proses mengumpulkan Al-Qur'an, bagaimana pula yang terakhir tadi susunan tertib Al-Qur'an itu sehingga sampai ke tangan kita seperti sekarang. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri dengan nasrum minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.